Hello everyone and welcome to today's session. In the lesson, we will explore probability, one of the core foundation in statistics. Probability help us measure uncertainty, predict outcome, and make better decisions in real-world situations. From weather forecasting to medical diagnosis and from business analysis to scientific research, probability play an essential role in understanding how life events are to occur. Today we will discuss what probability means, different approaches to determining probability, the basic law of probability, and several related concepts: conditional probability, Bayes' and probability distribution. Let's get started. Yang pertama kita akan membahas pengertian probabilities. Probabilities adalah ukuran peluang suatu kejadian terjadi, dinyatakan dengan angka antara 0 hingga 1. Jika nilai 0 berarti kejadian tidak mungkin terjadi, dan jika nilainya 1 berarti kejadian pasti terjadi dalam keseharian. Kita menggunakan konsep probabilitas untuk memperkirakan cuaca, peluang menang, peluang lulus seleksi, atau bahkan peluang keberhasilan sebuah bisnis. Probabilitas memberikan dasar ilmiah untuk memahami ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih rasional. Pendekatan probabilitas ada 3 pendekatan utama. Pendekatan klasik digunakan ketika semua hasil memiliki peluang yang sama, misalnya peluang mendapatkan angka 5 pada dadu. Pendekatan frekuentis berdasarkan frekuensi relatif dari kejadian dalam percobaan berulang. Jika dari 200 percobaan kejadian muncul 50 kali, probabilitasnya 0,25. Pendekatan subjektif didasarkan pada pengalaman dan penilaian pribadi, misalnya dokter memperkirakan peluang kesembuhan berdasarkan pengalaman klinis. Semua pendekatan ini membantu memperkirakan probabilitas berdasarkan konteks. Konsep dasar dan hukum probabilitas. Probabilitas memiliki konsep ruang sampel, yaitu kumpulan semua hasil yang mungkin. Dari sini probabilitas tiap kejadian dihitung. Hukum penjualan digunakan untuk menghitung peluang kejadian A atau kejadian B. Hukum perkalian digunakan untuk menghitung peluang dua kejadian terjadi bersamaan. Kejadian independen adalah kejadian yang tidak saling memenuhi, seperti melempar dua koin. Kejadian saling bergantung berarti peluang berubah setelah satu kejadian terjadi, seperti mengambil kartu tanpa mengembalikannya. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menunjukkan bagaimana peluang tersebar untuk suatu variabel acak. Ada 2 jenis, distribusi diskrit, misalnya jumlah pelanggan atau jumlah cacat produk. Distribusi kontinu, misalnya tinggi badan, waktu, atau berat. Distribusi kontinu, misalnya tinggi badan, waktu, atau berat. Distribusi probabilitas membantu memprediksi pola kejadian yang sangat penting dalam analisis data dan penelitian. Rata-rata, varian, dan standar deviasi. Rata-rata menggambarkan nilai tengah data, varian menunjukkan seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata, standar deviasi adalah akar varian yang menggambarkan penyebaran data. Dalam probabilitas, ukuran ini menggambarkan tingkat ketidakpastian dan variasi pada data. Probabilitas bersyarat, conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah peluang terjadinya suatu peristiwa dengan syarat peristiwa lain sudah terjadi. Konsep ini penting karena banyak kejadian tidak independen, misalnya peluang siswa lulus ujian dengan syarat ia belajar minimal 3 jam sehari. Probabilitas bersyarat membantu memperkirakan peluang secara lebih akurat berdasarkan informasi tambahan. Probabilitas gabungan menghitung peluang dua kejadian terjadi bersamaan, misalnya peluang seseorang berusia 20-25 tahun dan menyukai produk tertentu. Jika dua kejadian independen, probabilitas tinggal dikalikan. Jika tidak independen, harus digunakan probabilitas bersyarat. Teorema Bayes membantu memperbarui probabilitas ketika informasi baru muncul. Contoh paling terkenal adalah diagnosis medis. Setelah mendapat hasil tes, peluang sebenarnya seseorang sakit dapat berubah berdasarkan tingkat akurasi tes. Bayes banyak digunakan dalam machine learning, AI, deteksi spam, dan sistem rekomendasi. Distribusi binomial adalah distribusi diskrit untuk kejadian sukses dan gagal. Contoh, peluang seorang siswa menjawab benar 7 dari 10 soal pilihan ganda. Binomial sangat berguna dalam eksperimen berulang dan kualitas produk. Distribusi normal
adalah distribusi berbentuk lonceng yang simetris. Banyak fenomena alami mengikuti distribusi ini seperti tinggi badan, nilai ujian, dan error pengukuran. Distribusi normal menjadi dasar banyak teknik inferensial termasuk uji T, uji Z, hingga regresi. Hukum komplement menyatakan bahwa pi A sama dengan 1 dikurang pi A adalah kejadian yang tidak terjadi atau kebalikannya dari kejadian A. Contoh, peluang hujan hari ini 0,3, peluang tidak hujan 1 kurang 0,3 sama dengan 0,7. Hukum ini sangat membantu untuk menghitung probabilitas secara cepat tanpa menghitung semua kasus secara detail. Dalam statistik, komplement sering digunakan dalam kualitas produk analisis risiko dan perhitungan peluang tidak terjadinya suatu kegagalan. Ekspektasi probabilitas. Ekspektasi adalah nilai rata-rata jangka panjang dari suatu peristiwa acak jika eksperimen dilakukan berkali-kali. Contoh, jika sebuah permainan menghasilkan 100.000 dengan peluang 0,2 dan rugi minus 20.000 dengan peluang 0,8, maka IF 0,2 dikali 100.000 ditambah 0,8 dikali minus 20.000. IF 20.000 dikurang 16.000 sama dengan 4.000. Artinya, rata-rata keuntungan jangka panjang permainan adalah 4.000. Expect value digunakan dalam dunia bisnis, ekonomi, investasi, asuransi, bahkan perjudian untuk menilai keputusan yang paling menguntungkan secara statistik. Variabel acak. Dalam probabilitas, salah satu konsep yang sangat penting adalah variabel acak atau random variable. Variabel acak adalah sebuah nilai yang diperoleh dari hasil suatu percobaan acak, artinya nilai tidak bisa ditentukan secara pasti sebelum percobaan dilakukan. Ada dua jenis variabel acak, diskrit dan kontinu. Variabel acak diskrit memiliki jumlah nilai yang terbatas, misalnya jumlah cacat pada 20 barang produksi atau jumlah pelanggan yang datang ke sebuah toko dalam 1 jam. Sementara variabel acak kontinu memiliki rentang nilai yang tak terbatas seperti tinggi badan seseorang atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Konsep variabel acak penting karena menjadi dasar untuk menentukan distribusi probabilitas. Setiap nilai dari variabel acak memiliki peluang tertentu, dan dari sinilah kita bisa menghitung ekspektasi varian serta standar deviasi. Dengan memahami variabel acak, kita dapat mengodelkan situasi nyata secara matematis sehingga prediksi menjadi lebih akurat. Distribusi geometrik adalah salah satu distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menghitung peluang terjadinya sukses pertama pada suatu percobaan berulang yang memiliki dua hasil, sukses atau gagal. Misalnya, berapa kali perlu melempar koin sampai muncul gambar pertama kali. Distribusi geometrik sangat berguna dalam situasi yang melibatkan percobaan berulang dengan peluang sukses konstan di setiap percobaan. Contohnya, quality control, berapa kali mesin harus diuji hingga ditemukan produk cacat pertama, atau dalam layanan pelanggan, berapa banyak telepon masuk sebelum menemukan pelanggan yang tertarik membeli. Keunikan distribusi geometrik adalah sifat memori, yaitu peluang sukses berikutnya tidak bergantung pada jumlah kegagalan sebelumnya. Pemahaman distribusi ini membantu organisasi memprediksi efisiensi, minimalkan biaya, dan merencanakan sumber daya secara efektif. Teorema limit tengah. Teorema limit tengah atau central limit theorem merupakan salah satu konsep paling penting dalam statistika dan probabilities. LCT menyatakan bahwa jika kita mengambil sampel dengan ukuran cukup besar dari populasi apapun, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal meskipun populasi asalnya tidak normal. Konsep ini sangat kuat karena menjadi dasar seluruh analisis inferensial. CLT menjelaskan mengapa distribusi normal begitu sering muncul dalam dunia nyata. Ketika kita menghitung nilai rata-rata dari banyak sampel, nilai tersebut akan cenderung mengikuti pola lonceng simetris. Central limit theorem memungkinkan kita membuat estimasi tentang populasi tanpa harus mengambil data seluruhnya. Ini juga menjadi dasar untuk membuat hitungan interval kepercayaan uji Z, uji T, dan berbagai metode statistik lainnya. Tanpa CLT, banyak teknik statistik modern tidak akan bisa digunakan. Inilah mengapa CLT disebut sebagai jembatan antara probabilitas dan statistika. Kesimpulan akhirnya, secara keseluruhan, probabilitas memberikan dasar untuk memahami ketidakpastian dari konsep dasar hingga materi lanjutan seperti bias, distribusi binomial, distribusi normal. Semuanya membentuk fondasi analisis statistik modern. Probabilitas membantu kita memprediksi, menghitung risiko, dan membuat keputusan yang lebih rasional dalam berbagai bidang.